Perkenalkan, saya Sylvia dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi terkait asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Nah, menurut kalian apa sih asumsi dan prinsip dasar itu? Pasti udah baca dong materinya. Jadi, asumsi dan prinsip dasar itu merupakan aturan atau dasar kita untuk membuat laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas usaha. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Kita mulai dari asumsi dasar. Asumsi dasar itu dibagi menjadi 4. Asumsi dasar yang pertama yaitu periodicity assumption. Nah, periodicity assumption ini digunakan untuk pengelompokan periode pada laporan keuangan. Kenapa sih Kak harus dikelompokkan untuk tiap periodenya? Nah, penggunaan periode ini, periodisasi dalam laporan keuangan untuk memudahkan kita menilai hasil aktivitas perusahaan dalam periode tertentu. Jadi saat kita mau mengetahui perusahaan ini mengalami laba berapa atau mengalami kerugian, akan lebih mudah ketika itu dikelompokkan menjadi beberapa periode, karena kita bisa menganalisis, oh periode ini mulai mengalami penurunan, oh periode ini kita mengalami kenaikan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu economic entity assumption atau kesatuan usaha. Dalam hal ini, perusahaan dan pemiliknya itu harus dipisahkan. Jadi, transaksi perusahaan dan pemilik itu sudah berbeda. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan menjadi satu. Nah, yang ketiga yaitu monetary unit assumption. Nah, saat kita membuat laporan keuangan itu nilainya harus stabil. Maksudnya nilainya stabil itu gimana sih, Kak? Oke, kita bahas. Nilainya stabil yang pertama, dalam membuat laporan keuangan itu mata uangnya itu harus sama. Jadi contohnya perusahaan ini terletak di Indonesia, jadi kita harus menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang dalam penulisan nominalnya. Selain itu kita harus konsisten. Jadi dari laporan 1 ke laporan 2 kita harus sama menggunakan rupiah. Tidak boleh laporan 1 kita menggunakan dolar, yang kedua menggunakan rupiah, karena nilainya tidak stabil atau tidak bisa disetarakan antara dolar dan rupiah, seperti itu. Jadi harus sama. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu going concern assumption. Kita harus memperkirakan bahwa perusahaan itu akan bertahan lama atau akan bertahan secara jangka panjang. Oke, selanjutnya kita belajar materi prinsip dasar akuntansi. Ayo, udah pada tahu kan kalau prinsip dasar akuntansi itu ada berapa? Ada 5. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis menurut Generally Accepted Accounting Principle bahwa kewajiban dan aktiva harus diakui berdasarkan harga akuisisi, atau dalam hal ini kita bisa sebut sebagai biaya historis. Nah, untuk mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya, kita menggunakan harga perolehan. Apa sih sebenarnya harga perolehan? Harga perolehan itu yaitu harga yang disetujui kedua belah pihak dalam proses pertukaran barang atau jual beli. Contohnya apa sih? Nah, kita mau beli kayu, si penjual menawarkan harga 200.000, sedangkan kita menawar 180.000. Nah, dari kedua belah pihak ini akhirnya menyetujui harga tengah-tengah yaitu 190.000. Oleh karena itu 190.000 ini merupakan harga perolehan atas pembelian kayu tersebut, seperti itu. Prinsip dasar yang kedua yaitu pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan ini dapat dilihat dari aliran harta yang timbul akibat penyerahan barang atau jasa yang terjadi selama kurun waktu periode tertentu pada suatu perusahaan. Nah, untuk melihat nominal dari besarnya pendapatan, kita dapat melihat pada kas dan ekuivalennya, yaitu prinsip konsistensi. Apa itu prinsip konsistensi? Jadi, perusahaan harus menggunakan metode atau prosedur dalam penulisan laporan keuangan itu sama. Mengapa harus sama? Karena itu akan memudahkan kita dalam menganalisis aktivitas perusahaan. Nah, apabila terjadi pergantian metode, harus
dituliskan di laporan keuangan bahwasannya terjadi perubahan metode dan mungkin terjadi selisih di antara perbedaan metode tersebut. Yang keempat yaitu prinsip mempertemukan. Dalam hal ini prinsip mempertemukan yaitu mempertemukan biaya dan pendapatan untuk menganalisis penghasilan bersih suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada prinsip mempertemukan ini kita menggunakan accrual basis atau berdasarkan waktu. Oke, jadi prinsip dasar yang terakhir atau yang kelima yaitu prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Nah, dalam hal ini laporan keuangan harus disampaikan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, mulai dari standar akuntansinya, terus perubahan-perubahan yang dilakukan mungkin selama beberapa periode. Yang ketiga yaitu informasi modal. Yang keempat ada kontrak pembelian. Lalu yang kelima adanya kemungkinan laba atau rugi bersyarat. Nah, jadi tadi itu asumsi dan prinsip dasar akuntansi adik-adik. Jadi bisa membaca untuk lebih lengkapnya melalui modul yang sudah dimiliki atau melalui internet atau buku pendamping lainnya. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf.